Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Andika Margaret Sian Momot, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen sistem informasi sekolah, mata kuliah pengelolaan pendidikan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Manajemen sistem informasi sekolah. Pendahuluan. Penggunaan teknologi informasi melalui sistem informasi bukan saja akan meningkatkan kualitas serta kecepatan informasi yang dihasilkan bagi manajemen, akan tetapi teknologi informasi yang sesuai dapat menciptakan suatu informasi manajemen yang mampu meningkatkan integrasi di bidang informasi dan operasi, diantaranya berbagai pihak yang ada di suatu organisasi, baik organisasi lokal maupun organisasi global. Pada bagian awal ini kita akan membicarakan bagaimana kaitan organisasi manajemen dan sistem informasi manajemen, dan mengapa para pengelola satuan pendidikan dan mahasiswa calon pemimpin pendidikan di masa depan perlu mempelajari sistem informasi manajemen satuan pendidikan. Informasi, organisasi, manajemen, dan sistem informasi manajemen. Salah satu sumber daya yang membuat suatu organisasi bermutu dan memiliki citra organisasi yang baik adalah informasi tentang profil organisasi itu. Dalam hal ini, informasi merupakan media perekat bagi suatu organisasi, sehingga organisasi tersebut bisa bersinergi antar unit di dalamnya. Melihat begitu penting peran informasi dalam suatu organisasi sebagai salah satu sumber daya organisasi, maka informasi harus dikelola dengan baik. Menurut State dan Reynolds 2018 bahwa kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan peluang sistem informasi dapat membuat kita menjadi anggota organisasi lebih berharga dan pada akhirnya akan membantu memajukan karir kita. Bentuk dan kemampuan organisasi mengelola informasi bagi organisasi selain akan mempengaruhi informasi yang dihasilkan di dalam organisasi tersebut, juga akan mempengaruhi mutu hubungan atau integrasi komponen-komponen organisasi. Setiap keputusan berdasarkan kepada informasi, maka mutu informasi yang akan dihasilkan dari suatu organisasi akan sangat berpengaruh terhadap setiap keputusan yang diambil oleh manajemen organisasi tersebut. Karena informasi, maka organisasi dapat memutuskan untuk melakukan atau mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, mutu informasi digunakan oleh suatu organisasi akan sangat mempengaruhi komunikasi di antara anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. SIM dan Sistem Informasi Satuan Pendidikan. Organisasi merupakan tempat berhimpunnya orang-orang dengan berbagai keahlian. Dalam suatu organisasi ada seorang pemimpin. Orang yang memimpin organisasi disebut dengan leader. Leader atau seorang pemimpin bertanggung jawab dalam membawa organisasi tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aktivitas manajemen yang dilakukan oleh seorang pemimpin suatu organisasi adalah merumuskan tindakan apa yang harus dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan dalam organisasi. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa peran dan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin suatu organisasi adalah yang berbeda pada tingkat manajerial dan fungsi organisasi yang berbeda. Nah, ini tingkat manajerialnya, yaitu 1. Top management, 2. Middle management, 3. Lower management. 1. Top management atau manajer tingkat atas yang berperan dalam menentukan organisasi, strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dan struktur organisasi yang diperlukan untuk menerapkan strategi. Lalu ada middle management, manajemen tingkat menengah, yaitu pengendalian manajemen secara praktis, meliputi aktivitas pengendalian, pengadaan, dan penggunaan sumber daya untuk melaksanakan tujuan
dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh top management. 3. Lower management. Lower management atau manajemen tingkat bawah atau manajemen tingkat operasional memiliki aktivitas yang menyangkut pemilihan cara yang paling efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dari manajemen tingkat atas dan mengevaluasi hasilnya. Lalu, karena paling struktur di antara subsistem informasi, maka struktur dari sistem informasi satuan pendidikan sering dapat ditunjukkan mulai dalam bentuk siklus maupun dalam bentuk data flow diagramnya. Dalam hal ini sulit dilakukan pada manajemen tingkat atas. Nah, ini adalah data flow diagramnya, mana sistem informasi yaitu bagian atas adalah manajemen atas, bagian tengah adalah manajemen menengah, dan manajemen bawah. Lalu ada siklusnya dan pengelolaan dan transaksi. Lalu ada subsistem informasi dan fokus sistem informasi satuan pendidikan. SIM dan keunggulan bersaing. Menggunakan teknologi informasi dalam alam globalisasi dan abad informasi sering menghasilkan sistem informasi yang membantu organisasi unggul dalam persaingan global saat ini. Strategi sistem informasi menggunakan teknologi informasi suatu satuan pendidikan seperti SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi unggul dibandingkan dengan satuan pendidikan lainnya. Sistem informasi dengan teknologi informasi yang digunakan dapat berperan sangat besar dalam menerapkan berbagai macam strategi seperti 1. Strategi biaya. Dengan menggunakan teknologi informasi, satuan pendidikan dapat menghasilkan lulusan dengan biaya lebih murah, menurunkan biaya yang dikeluarkan peserta didik saat mengikuti pendidikan. Kemudian ada strategi diferensiasi, membuat program pendidikan yang unik, membangun cara bagaimana menggunakan teknologi informasi untuk mendiferensikan layanan program pendidikan yang dihasilkan pesaing, sehingga masyarakat akan mempersepsikan bahwa program pendidikan yang dihasilkan memiliki model dan keunggulan tersendiri. Misalnya, memberikan layanan informasi sistem penerimaan peserta didik baru PPDB dengan cepat dan lengkap di situs internet. Contohnya yang dimiliki salah satu satuan pendidikan, misalnya situs milik SMK Aska, yaitu www.smkaska.com.id. Seperti itu. Selanjutnya, ada strategi inovasi, memperkenalkan jasa layanan pendidikan yang unik dan belum ada sebelumnya, dengan melibatkan unsur teknologi informasi pendidikan. Nah, strategi ini misalnya menggunakan teknologi informasi untuk meminta nilai hasil evaluasi belajar peserta didik melalui email, melalui via WhatsApp, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang dapat digunakan dari situs satuan pendidikan. Membayar biaya pendidikan dengan online atau melalui aplikasi internet. Lalu ada SIM dan mutu layanan. Layanan kualitas hidup manusia sangat dipengaruhi oleh mutu produk dan jasa yang digunakan. Demikian pula dengan mutu suatu satuan pendidikan. Tidak lepas dari tingginya mutu lulusan dan layanan proses belajar mengajar. Sistem informasi manajemen memegang peranan cukup penting dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan yang dihasilkan satuan pendidikan. Dengan informasi yang dihasilkan komputer dapat menginformasikan kepada masyarakat mengenai proses pendidikan yang berlangsung, dan masyarakat dapat mengakses mengenai spesifikasi kebutuhan dan harapan pada salah satu satuan pendidikan yang dipilihnya. Antara spesifikasi yang dibutuhkan dan dibandingkan dengan spesifikasi yang dihasilkan oleh satuan pendidikan, kita sebut sebagai mutu pendidikan. Lalu ada mutu suatu produk. Memiliki 8 dimensi seperti yang diuraikan oleh MC Leod 1998. 1. Kinerja.
Kinerja menunjukkan sebaik apa suatu produk melakukan apa yang harus dilakukannya. 2. Penampilan. Penampilan ada aksesoris yang melengkapi atau meningkatkan fungsi dasar suatu produk. 3 adalah keandalan. Keandalan adalah kekuatan produk untuk tetap bertahan selama digunakan secara normal. 4. Kesesuaian. Kesesuaian adalah kemampuan untuk mengenali seberapa jauh produk yang dihasilkan sesuai dengan standar. 5. Daya tahan. Daya tahan adalah menunjukkan umur produk pakai dari produk yang digunakan. 6. Mudah diperbaiki. Karena produk digunakan untuk jangka waktu lama, maka produk yang harus digunakan harus mudah diperbaiki. Lalu 7. Keindahan. Keindahan merupakan dimensi lain dari suatu produk yang tidak berkaitan dengan fungsi produk, tetapi berkaitan dengan rasa bagaimana produk tersebut dapat dilihat dan dirasakan saat digunakan. 8. Persepsi. Persepsi terhadap mutu merupakan citra yang muncul dari suatu produk karena reputasinya. Selanjutnya ada dimensi mutu layanan jasa, yaitu sebagai berikut. 1. Berwujud. 2. Keandalan. 3. Responsif. 4. Jaminan. 5. Empati. 1. Berwujud. Berwujud merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pelanggan ketika layanan sedang diberikan, seperti peralatan dan ruangan yang digunakan, fasilitas yang diberikan, dan keramahan para pegawai. Misalnya, suatu satuan pendidikan terdapat peralatan belajar berbasis multimedia, ruangan yang ber-AC, fasilitas ramah, fasilitas olahraga yang nyaman, keramahan staf, edukatif dan non-edukatif. Kedua, keandalan. Menunjukkan kemampuan dari pemberi jasa untuk melakukan pekerjaan secara konsisten, akurat, dan diandalkan. Misalnya, pada salah satu jenjang satuan pendidikan di tingkat SMA, para pendidik merupakan pendidik yang profesional dengan memiliki sertifikat pendidik dan mampu melakukan tugas kependidikan secara konsisten dan komitmen pada tugasnya. Lalu ada responsif. Responsif yaitu menunjukkan kecepatan pemberi jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Misalnya, pendidik memberikan respon yang cepat kepada peserta didik yang minta penjelasan lebih lanjut atau yang tidak mengerti dari apa yang telah dijelaskan. Selanjutnya, nomor 4 ada jaminan kepastian. Penampilan pemberi jasa seringkali menunjukkan kemampuan dari pemberi jasa tersebut. Seorang pemberi jasa yang bersikap sopan, terpelajar, dan ahli di bidangnya ditunjukkan melalui tindakan dan penampilan selama memberikan pelayanan, akan memberi tingkat keyakinan atau kepastian yang tinggi bagi konsumen. Selanjutnya ada empati. Empati merupakan perhatian yang diberikan kepada konsumen dengan ras tulus tanpa prasyarat tertentu. Konsep dasar. Pengertian sistem menurut para ahli. Menurut Jogianto 1993 halaman 1, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Lalu, yang kedua, menurut MC Layout 1998 halaman 11, sistem adalah sekelompok elemen dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, yang ketiga ada Davis. Menurut Davis, dalam video Hartono mengungkapkan bahwa sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Video Hartono 1999 halaman 66. Maka sistem adalah elemen yang terintegrasi dan saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kemudian sistem terdiri dari subsistem. Subsistem berarti cabang atau bagian. Maka subsistem adalah bagian atau cabang dari suatu sistem. Kemudian menurut Gordon B. Davis dalam Andreas mengatakan the system
is divided or fractured into subsystem. Adi Wardana 1993 halaman 8, yang berarti sistem dibagi atau dijadikan faktor-faktor atau unsur-unsur ke dalam subsistem-subsistem. Jadi subsistem adalah bagian atau unsur dari sistem. Kemudian menurut Norman L. Anger, a subsystem is a set of identifiable related activities within the system. Artinya, subsystem adalah serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya yang berhubungan dalam suatu sistem. Selanjutnya, bagian B ada karakteristik sistem. Karakteristik sistem adalah 1. Adanya pertukaran atau interaksi dengan lingkungan. 2. Mempunyai kecenderungan untuk membuat keadaan seimbang. 3. Mempunyai mekanisme mengatur diri. 4. Menghasilkan yang sama diperoleh dari keadaan semua yang berbeda. Equifinality. Selanjutnya, 5. Mempunyai hubungan yang dinamis dengan berbagai komponen terkait. 6. Mempunyai keseimbangan dengan proses umpan balikan. 7. Mempunyai kesatuan progresif. Selanjutnya ada komponen sistem. Komponen suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen dapat berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat dari sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Misalnya, suatu satuan pendidikan. Misalnya sekolah dasar SD dapat disebut juga suatu sistem, dan dinas pendidikan kabupaten kota merupakan sistem yang lebih besar yang disebut dengan suprasistem. Nah, ini dia suprasistem. Ini adalah subsistem, sistem, dan suprasistem. Seperti yang dijelaskan kayak contohnya tadi. Jadi suatu sistem dapat mempunyai suatu yang lebih besar yang disebut dengan subsistem, misalnya suatu satuan pendidikan tadi. Nah, lalu ada batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Kemudian ada lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem dari suatu sistem adalah segala sesuatu yang berada di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem yang menguntungkan merupakan energi dari sistem, dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Lingkungan luar sistem yang merugikan harus dikendalikan agar tidak mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. Nah, hal ini merupakan contoh lingkungan luar suatu sistem pendidikan, antara lain sistem perekonomian, sistem politik, sistem keamanan, sistem transportasi, dan sistem lainnya yang akan mengganggu atau merugikan. Nah, hal-hal ini harus dikendalikan dengan baik. F. Penghubung sistem. Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubungan ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari suatu sistem ke subsistem lainnya. Keluaran output dari suatu subsistem akan menjadi masukan input untuk subsistem lainnya dengan melalui penghubung. Dengan penghubung, subsistem akan berinteraksi dengan subsistem lainnya membentuk satu kesatuan. Nah, misalnya SMP melalui saluran PPDB akan menjadi input bagi SMA. Dalam hal ini PPDB sebagai penghubung antara subsistem satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pada satuan pendidikan pada jenjang menengah. Kemudian G ada masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan ke perawatan, maintenance,
input dan masukkan signal input. Maintenance input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Misalnya, dalam sistem komputer, program adalah maintenance. Signal input adalah energi panas, energi yang diproses untuk dapatkan keluaran, misalnya signal output, untuk diolah menjadi informasi. Keluaran sistem. Keluaran adalah hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran merupakan masukan untuk subsistem lainnya kepada suprasistem. Misalnya, untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna, merupakan hasil sisa pembuangan, sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan. Kemudian ada pengolah sistem. Pengolah suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah akan mengubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem pendidikan akan mengolah masukan berupa peserta didik sebagai raw input dan instrumen input yang lain menjadi keluaran berupa lulusan. Kemudian ada sasaran sistem. Suatu sistem mempunyai tujuan atau sasaran. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan. Sistem dan keluaran yang dihasilkan suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Kemudian model sistem. Model salah satu cara konseptual untuk mengklasifikasikan sistem-sistem adalah didasarkan pada kriteria-kriteria, yaitu tingkat kemungkinan untuk diramalkan, derajat kompleksitasnya, dan hubungan dengan lingkungannya. Tingkat kompleksitasnya terbuka kemungkinan untuk mengklasifikasi sistem-sistem menjadi sederhana, kompleks, dan sangat kompleks. Kemudian, hubungan dengan lingkungan memungkinkan adanya sistem tertutup atau closed system. Memungkinkan atau sistem yang mandiri, self-contained, dan sistem yang terganggu dengan lingkungannya atau sistem terbuka, open system. Sebuah sistem tertutup merupakan sebuah sistem yang terisolasi sama sekali dengan lingkungannya. Batas-batas tertutup bagi pertukaran informasi dan lingkungan. Sebuah sistem tertutup tidak memasukkan benda atau energi dari sumber-sumber luar dan oleh karenanya mengalami entropi. Dan hukum kedua termodinamika yang mengatakan bahwa semua sistem tertutup bergerak ke arah disorganisasi atau kematian. Entropi merupakan alat pengukur derajat kekacauan dalam sebuah sistem. Kemudian, sistem terbuka atau open system terus-menerus melakukan pertukaran informasi dengan lingkungan. Sistem ini memasukkan keterangan daripada lingkungannya, kemudian mentransformasikan atau memproses bahan mentah tersebut, setelah itu mengeluarkan produk selesai ke dalam lingkungan. Kemudian sistem terbuka cenderung memiliki sifat adaptif, yaitu kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan lingkungan, sehingga dapat meneruskan eksistensinya. Sistem ini mengorganisasikan dan mengubah dirinya sebagai tanggapan atas perubahan keadaan. Sistem terbuka tidak berkelakuan sesuai dengan hukum kedua termodinamika. Kemudian ada pengendalian sistem. Pengendalian sistem dapat berupa pengendalian umpan balik atau feedback control system, pengendalian umpan maju feed forward control system, dan pengendalian pencegahan preventive control system. Ini adalah sistem dengan pengendalian umpan balik. Ada tujuan standar kinerja, kemudian masukan proses, ada keluaran, lalu diumpan balik dari keseluruhan tersebut. Sekarang sistem kita akan bahas tentang informasi dan sistem informasi manajemen. Pengertian data. Apa itu data? Informasi berasal dari data. Data merupakan bentuk
jamak dari datum, yang berarti kenyataan atau catatan. Menurut Galton B. Davis, data, the raw material for information, is defined as groups of non-random symbols which represent quantities, action, thing, etc. Data is formed from characters. These may be alphabetic, numeric, or spatial symbols. Data is organized for processing purpose into data structure, file structure, and database. Davis 1974. Artinya, data merupakan sumber informasi yang menggambarkan suatu kejadian atau fakta. Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Data bisa berubah bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, ataupun pengukuran. Nah, saat ini kita akan lanjut dengan pengertian informasi. Informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk melakukan suatu tindakan. Jika berbicara informasi, kita perlu mendefinisikan data. Data adalah fakta yang jelas, lingkup, tempat, dan waktunya. Data adalah fakta dan angka yang tidak digunakan pada proses keputusan dan biasanya berbentuk catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan. Nah, informasi terdiri dari data yang diambil kembali, diolah atau sebaliknya digunakan untuk tujuan informasi atau kesimpulan argumentasi sebagai dasar untuk peramalan atau pengambilan keputusan. Maka informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih bagi penerimanya. Jadi informasi merupakan hasil pengolahan data. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu informasi merupakan hasil pengolahan data, memberikan makna atau arti, berguna atau bermanfaat. Nah, selanjutnya hubungan data dan informasi. Data merupakan bagian yang mendasari sebuah informasi. Maka, untuk menghasilkan sebuah informasi, individu perlu mengumpulkan data terlebih dahulu. Definisi bahwa informasi merupakan hasil pengolahan data melahirkan pemikiran lain. Nah, dari gambar di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pada saat tertentu data dan informasi berbeda. Tetapi pada saat yang lain, sesuatu yang telah menjadi informasi menjadi data pengolahan selanjutnya, atau sesuatu yang menjadi informasi bagi si A, bagi si B, mungkin merupakan data yang harus diolah lebih lanjut guna menghasilkan informasi. Nah, ini adalah kaitan data dan informasi. Dapat dilihat dari model infografik ini. Kemudian ada mutu informasi. Mutu dari suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat, pada waktunya, dan relevan. Menurut MC Layout 1998, informasi yang berkualitas memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. 1. Akurat, artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang berbeda, dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama, maka informasi tersebut dianggap akurat. Kemudian 2. Tepat waktu. Informasi itu harus bersedia atau ada pada saat informasi itu diperlukan. 3. Relevan. Informasi itu harus bersedia atau pada saat informasi yang diberikan harus sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Nah, keempat, lengkap.
Artinya informasi harus diberikan secara lengkap, misalnya informasi tentang tenaga pendidik, tidak ada nomor induk pegawainya atau tidak ada mata pelajaran yang diampunya. Selanjutnya, Gelinas. Gelinas mengusulkan ciri-ciri suatu informasi adalah efektivitas, konfidensial, ketersediaan, kebenaran, efisiensi, integritas, dan kepatuhan. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi sebagai kumpulan dari suatu subsistem atau komponen-komponen baik secara fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi tersebut untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian agar mencapai suatu tujuan. Suswanto 2007 halaman 5 dan Kenneth C. Loudon halaman 7. Alat pengolah dan dalam sistem informasi. Sistem informasi yang pertama muncul adalah sistem informasi ciptaan Tuhan atau alamiah. Pada kehidupan manusia sudah ada sistem informasi berpusat di otak manusia, dikenal sebagai kognisi atau kognitif. Pada gambar alat-alat sistem informasi. Nah, data, proses, informasi. Otak adalah bagian utama, manual ada bantuan, mekanik bantuan, elektrik sebagai bantuan, dan elektronik juga sebagai bantuan. Tapi yang utama adalah otak. Sistem informasi manajemen. Manajemen dan psiko. Manajemen secara teoritis diklasifikasi menjadi 3 macam, yaitu A. Teori klasik, B. Teori neoklasik, dan C. Teori modern. Teori klasik. Teori klasik berasumsi bahwa para pekerja atau manusia itu sifatnya rasional, berpikir logis, dan kerja merupakan sesuatu yang diharapkan. Oleh karena itu, teori klasik memulai dari premis bahwa organisasi bekerja dalam proses yang logis dan rasional dengan pendekatan ilmiah yang berlangsung dan terstruktur. Nah, beberapa teori klasik adalah Fayol 1916 dengan 5 unsur manajemen, yaitu planning, organizing, accommodating, coordinating, and controlling. Selain itu, Gaulick 1930 mempunyai konsep populer dengan akronim POST DCORP: planning, organizing, staffing, directing, coordinating, and reporting, and budgeting. Next, teori neoklasik. Teori neoklasik adalah dengan memperkuat wawasan yang meliputi wawasan sosiologi dan fisiologi. Orientasi pada pendekatan teori neoklasik adalah perluasan kedua wawasan tersebut adalah pada perilaku individu dalam organisasi. Hal ini dikarenakan para ahli memandang ada beberapa kelemahan pada teori klasik. Di antaranya kelemahan tersebut adalah semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi yang tidak dapat dipecahkan dengan mengikuti pola bahwa tingkah laku manusia rasional. Oleh karena itu perlu untuk membantu para pengelola organisasi, pimpinan atau manajer dalam menghadapi manusia atau pegawai dengan beragam perilaku, maka muncullah teori neoklasik. Teori-teori neoklasik menurut para beberapa tokoh. 1. Mayo dengan studi hubungan manusia atau tingkah laku manusia dalam suasana kerja yang terkenal dengan Study Hawthorne. Kedua adalah MC Gregor yang terkenal dengan teori X dan Y. Dan selanjutnya 3. Teori dari Fromm dan kawan-kawan dengan teori harapan. Lalu 4. MC Celan dengan teori prestasinya dan lain-lain. Fatah 1999. Nah, selanjutnya teori modern menyatakan bahwa orang-orang itu berlainan dan berubah, baik kebutuhan, reaksi, tindakan, dan semuanya berubah sesuai dengan lingkungan atau dengan secara situasional mengikuti perkembangan zaman.
Nah, pendekatan teori ini berdasarkan sifatnya situasional. Hal ini berarti orang menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi dan mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Jadi pendekatan sistem merupakan satu kesatuan yang memandang organisasi yang tak terpisahkan dari lingkungannya. Menurut Fata 1999 halaman 13, teori manajemen modern adalah Dessler yang mengatakan bahwa proses manajemen melibatkan fungsi planning, organizing, staffing, leading, and controlling. Dessler 2003 halaman 2. Nah, penambahan dan pengurangan fungsi manajemen disesuaikan dengan kebutuhan pada kondisi organisasi yang bersangkutan. Nah, dalam SIM konsep manajemen memegang peranan penting dalam mengembangkan dan menambahkan informasi. Sebab tanpa adanya manajemen yang baik, sistem informasi tidak dapat berkembang dengan pesat. Nah, Sondan Pesiagian 1999 memberikan penjelasan mengenai manajemen sebagai berikut. 1. Manajemen sebagai proses pergerakan orang lain untuk memperoleh hasil tertentu. 2. Manajemen dalam arti pokok berarti dari tingkah laku, yaitu top management, middle management, dan supervisor management. Lalu manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan. Siagian 1999 halaman 30. Nah, menurut Sertmore dan dalam Purnama Purtanto mengatakan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut. Nah, 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan proses untuk menentukan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. 2. Pengorganisasian merupakan proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara koordinir kepada individu untuk menerapkan rencana. 3. Pengarahan. Pengarahan adalah pengurusan menumbuhkan semangat bawahan untuk bekerja serta membimbing mereka melaksanakan rencana dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. 4. Pengendalian. Proses pengukuran kinerja membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana serta mengambil tindakan pembentulan yang diperlukan. Putranto 2001 halaman 11-12. Kemudian kita akan lanjut dengan IRM. Informasi Resource adalah keseluruhan usaha organisasi untuk menciptakan dan memelihara sumber daya informasi. Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya data organisasi akurat, mutakhir, aman dari gangguan, dan tersedia bagi pemakai. McLeod 1998 halaman 251. Nah, manajemen sumber daya informasi adalah seluruh usaha institusi atau lembaga untuk menciptakan dan memelihara sumber informasi. Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya data institusi benar-benar akurat, mutakhir, aman dari gangguan, dan tersedia setiap saat bagi para pemakai yang menghendakinya. Nah, karena data merupakan sumber daya, maka perlu dikelola dengan baik. Selanjutnya, kegiatan manajemen menurut McLeod dalam Hendra Teguh 2001, yaitu hal yang dilakukan adalah 1. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan oleh sistem ini perlu dikumpulkan dan dicatat sebuah formulir yang disebut dengan dokumen. Sumber yang berfungsi sebagai masukan bagi sistem, misalnya data inventaris barang. Kemudian integritas dan pengujian data. Data yang sudah dikumpulkan tadi perlu diperiksa untuk meyakinkan konsistensi dan akurasi data tersebut. 3. Penyimpanan data. Data yang sudah dikumpulkan disimpan dalam suatu media.
4. Pemeliharaan data. Data baru ditambahkan atau data yang sudah ada diperbaiki dan data yang sudah tidak ada diperlukan lagi hapus. 5. Keamanan data. Data yang sudah dikumpulkan perlu dijaga keamanannya dari penyalahgunaan data, kerusakan para hacker dan virus program yang bersifat merusak. 6. Organisasi data. Data yang sudah terkumpul disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan para pemakai sistem. 7. Pengambilan data. Data yang terkumpul dikemas sedemikian rupa sehingga perlu disiap untuk diakses dan tersedia bagi para pemakai sistem. O'Brien mengatakan bahwa IRM memiliki 5 dimensi, yaitu 1. Sumber daya manajemen, 2. Manajemen teknologi, 3. Manajemen distribusi, 4. Manajemen fungsional, 5. Manajemen strategis. B. Sistem informasi manajemen. SIM adalah suatu sistem yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk menyediakan informasi yang penting dalam rangka mencapai tujuan. Nah, ini adalah model dari SIM. Dengan adanya SIM yang baik, maka pengembangan data dan kelangsungan hidup suatu organisasi dapat dicapai dengan baik dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Maka keberadaan dan SIM berbasis komputer dalam suatu organisasi sangat-sangat diperlukan. Dengan implementasi SIM berbasis komputer, ini diharapkan masalah-masalah dalam suatu organisasi dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Nah, implementasi sehingga informasi manajemen berbasis komputer dapat dilakukan melalui LAN, internet, intranet. Implementasi sistem informasi berbasis komputer yang ada di bawah ini merupakan salah satu sistem yang banyak sudah membantu pemecahan masalah organisasi. Nah, ini adalah contoh model dari SIM. Selanjutnya ada keunggulan sistem informasi manajemen berbasis komputer, yaitu 1. Kecepatan, 2. Kuantitas, 3. Repetitif, 4. Kompleksitas, 5. Akurasi yang tinggi, dan lain-lain. Nah, proses dan prosedur sistem informasi manajemen. Dua pihak yang berperan dalam upaya mengembangkan sistem untuk manajemen suatu organisasi, yaitu analis sistem dan manajer. Hal-hal yang mengenai jenis dan bentuk data, berbagai model, teknik, metode, pendekatan pengolahan data, dan wujud-wujud hasil olahan harus dikuasai oleh analis sistem dan manajer. Nah, orang yang merencanakan sistem untuk manajemen mengkaji untuk kerjanya merancang perbaikannya dalam suatu sistem informasi biasakan dikatakan dengan analis sistem. Nah, sedangkan hal-hal yang mengenai berbagai jenis dan bentuk data, berbagai model teknik, metode, dan pendekatan pengolahan itu mereka harus menguasainya. Nah, oleh sebab itu mereka harus menguasai seluk-beluknya. Nah, langkah-langkah mengembangkan sistem informasi meliputi stabilitas, visibilitas, 2. Menentukan persyaratan sistem, 3. Merancang dan menerapkan yang perangkatnya terdiri atas basis data atau database, persiapan fisik, langkah-langkah kerja dan solusi program, perubahan organisasi, pengetahuan solusi, konservasi, dan manajemen proyek. Nah, ini adalah gambarnya bentuk dari jaringan langkah dasar pengembangan SIM. Selanjutnya, evolusi SIM. Setiap era memiliki karakteristik masing-masing. Era tersebut antara lain era komputerisasi, era teknologi informasi, era informasi, dan era globalisasi informasi. Menurut Rian Ahmad Syatari 2009. Nah, bentuk evolusi dari keempat era perkembangan di atas, yaitu 1. Sistem informasi tradisional, 2. Sistem informasi berbasis komputer, 3. Sistem informasi berbasis
berbasis jaringan, dan 4. Sistem informasi lintas platform. Sistem informasi manajemen satuan pendidikan. Secara sederhana, garapan pendidikan dalam kajian makro maupun mikro paling tidak akan mencakup 3 hal utama: perencanaan, implementasi, evaluasi, dan umpan balik. Dengan demikian, alurnya akan mencakup masukan, proses, dan keluaran. Nah, sistem informasi manajemen satuan pendidikan mencakup dimensi keluaran keseluruhan dikemas dalam suatu proses SIM yang berbasis pada database dan pengelolaan data. Data yang akurat dan benar akan melahirkan informasi yang dibutuhkan dan relevan, sedangkan data yang kurang tepat atau kurang akurat atau salah akan melahirkan informasi yang menyesatkan. Nah, oleh sebab itu, dalam SIM memasukkan data yang benar dan akurat merupakan suatu keharusan. Sistem informasi manajemen merupakan keseluruhan jaringan informasi yang ditujukan kepada pembuatan keterangan-keterangan bagi para manajer, dan para penggunanya yang berfungsi untuk pengambilan keputusan atau kebutuhan lain dalam cakupan organisasi ataupun perorangan. Nah, apabila data yang masuk telah diproses dan dianalisis, maka data itu menjadi informasi yang sangat penting dan dibutuhkan bagi para pengambilan keputusan, baik yang menyangkut kegiatan organisasi maupun manajerial. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam SIM adalah: 1. Perlu diidentifikasi jenis informasi yang dibutuhkan. 2. Perlu ditentukan sumber data dan informasi yang dibutuhkan. 3. Perlu ditentukan siapa yang membutuhkan informasi dan kapan. Dan 4. Perlu dikomunikasikan informasi itu secara tepat, terpercaya kepada para pengguna. Nah, ada beberapa persyaratan yang agar informasi berfungsi dan bermanfaat. 1. Uniformity. 2. Lengkap. 3. Jelas. 4. Tepat waktu. Nah, dengan demikian, jelas bahwa SIM yang efektif dapat memperlancar manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, informasi yang berlebihan dan tidak akurat dan tidak tepat, selain biayanya mahal dan juga tidak berguna. Lalu, sesungguhnya makin pentingnya peranan informasi dalam pengelolaan suatu organisasi dan dalam lingkungan masyarakat merupakan produk sebab akibat. Nah, faktor pemicunya adalah semakin maju masyarakat di berbagai faktor lain, antara lain latar belakang pendidikan, pembangunan ekonomi, dan sebagainya. Hasilnya adalah terobosan di bidang teknologi informasi, baik perangkat keras, perangkat lunak, ataupun perangkat otak brainware. Nah, perkembangan tersebut memungkinkan ditempuh 8 tahap penting dalam penanganan informasi menurut Siagian 1999, yaitu penciptaan informasi, 2. Pemeliharaan saluran informasi, 3. Transmisi informasi, 4. Penerimaan informasi, 5. Penyimpanan informasi, 6. Penelusuran informasi, 7. Penggunaan informasi, 8. Penilaian kritis, dan umpan balik. Nah, seperti ini bagannya pada penanganan informasi. Nah, secara sederhana, garapan pendidikan dalam kajian makro maupun mikro menyangkut 3 hal utama, yaitu perencanaan, implementasi, evaluasi, dan umpan balik. Maka dengan demikian, sistem informasi manajemen dalam satuan pendidikan akan menyangkut dimensi masukan, dimensi proses, dan dimensi keluaran. Nah, beberapa metode para model sistem sebagai berikut. Entitas sistem atau elemen yang berada di luar sistem yang berkaitan erat dengan sistem pendidikan sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, terdiri dari beberapa elemen, yaitu sebagai berikut: masyarakat umum, pengusaha dan kalangan industri, pemerintah daerah, pemimpin non formal, dan alumni. Nah, seperti ini SIM satuan pendidikan seperti ini bagannya.
2. Entitas dalam sistem. Nah, entitas dalam sistem merupakan semua elemen yang berada dalam sistem yang berkaitan dengan erat dengan sistem. Nah, beberapa unsur yang termasuk entitas dalam sistem adalah subsistem. Dalam SIM sekolah termasuk warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, pekerja, peserta didik, dan orang tua. Nah, 3. Batas-batas atau boundary system. Nah, antara sistem dan environment-nya biasanya akan terjadi aliran informasi yang melewati batas sistem. Nah, aliran informasi tersebut juga bersifat keluar atau menuju environment, dan ada juga yang bersifat ke dalam bersumber dari environment. Nah, 4. Model aliran data atau informasi. Aliran bersifat keluar menuju environment secara substansional berisi mutu kualitas yang ditawarkan sekolah. Nah, antara sistem dan environment biasanya akan terjadi aliran informasi melalui boundary system. Aliran tersebut yang bersifat keluar dan bersifat ke dalam. Aliran informasi bersifat ke dalam berisi tentang permintaan, kebutuhan, tuntutan terhadap mutu kualitas sekolah. Nah, yang ke dalam yang bersifat keluar itu secara substansial berisi mutu kualitas yang ditawarkan sekolah. Nah, selanjutnya itu ada beberapa metode parameter model sistem sebagai berikut. Nah, untuk mendapatkan kesepakatan antara entitas luar stakeholder sekolah dengan entitas dalam sistem warga sekolah tentang mutu atau kualitas layanan sekolah, maka harus ditetapkan beberapa parameter model informasi kualitas sekolah yang dijadikan indikator untuk melakukan evaluasi atau penilaian tentang kualitas sekolah. Nah, ada beberapa parameter model yang dapat dipertimbangkan untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap mutu layanan sekolah, yaitu antara lain terdiri dari karakteristik prestasi yang diukur dari ujian nasional atau UN, kemudian input siswa yang diukur dari rata-rata UN, siswa dan mahasiswa yang masuk diterima, kemudian C. Ketenagaan diukur dari jumlah dan kualitas guru atau dosen, kemudian D atau 4. Sarana dan prasarana yang diukur adalah kualitas dan kuantitas sarana yang dimiliki sekolah atau suatu perguruan tinggi. 5. Dana sekolah yang diukur adalah besaran sumber dana, jenis belanja sekolah, dan unit kas lainnya. Kemudian kegiatan belajar mengajar. Nah, diukur dari dimensi kegiatan belajar mengajar kelas. Kemudian pengelolaan terakhir, pengelolaan sekolah. Diukur antara lain bagaimana kegiatan manajemen atau pengelolaan sekolah dilakukan baik secara internal maupun dalam kaitannya dengan hubungan eksternal. Kemudian elemen-elemen yang tercakup dalam sistem pendataan antara lain 1. Identitas. Nah, identitas di sini meliputi nama, kelompok, alamat, dan sebagainya. Dan kemudian pendirian, tempat penyelenggaraan, dan keterangan lain. Kemudian 2. Ada siswa, kelas, dan UN. Nah, siswa mencakup rencana penerimaan, jumlah pendaftar, jumlah yang diterima, jumlah siswa per jurusan atau per kelas, jumlah siswa yang mengulang ataupun drop out per tahun, dan sebagainya. Kemudian kelas mencakup jumlah siswa per kelas, per jurusan, program, serta jenis kelamin. 3. Itu melalui UN. Nah, UN di sini mencakup standar UN, minimal UN terendah, dan UN tertinggi, nilai rata-rata UN, dan sebagainya. Lalu 3. Ada fasilitas. Nah, fasilitas di sini meliputi luas tanah kampus, atas kepemilikan, penggunaan perpustakaan, dan kelengkapan laboratorium, dan sebagainya. Kemudian ruang kelas, ruang praktikum, dan sebagainya. Penggunaan laboratorium, fasilitas lain, fasilitas olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengembangan kurikulum dan KBM, dan pembiayaan sumber dana, serta fasilitas dan sumber penunjang lainnya. Jenis-jenis aliran data atau informasi yang berkaitan dengan sistem informasi satuan pendidikan.
dibedakan menjadi dua aliran, yaitu aliran data atau informasi masuk ke sistem terdiri atas aliran data individual, aliran sekolah tentang permintaan, kebutuhan, dan tuntutan akan mutu layanan pendidikan. Lalu ada B. Aliran data informasi keluar sistem yang terdiri atas aliran informasi identitas sekolah, 2. Aliran informasi prestasi, 3. Aliran informasi input sekolah, 4. Aliran informasi guru dan dosen, 5. Aliran informasi sarana dan prasarana, 4. Aliran informasi dana dan unit kelas sekolah, 7. Aliran informasi KBM dan pengembangan kurikulum, 8. Aliran informasi layanan pendidikan lainnya. Nah, seperti ini gambaran penerapan sistem informasi manajemen dalam satuan pendidikan yang diatur. Penerapannya seperti ini. Inilah adalah bagannya. Kemudian penerapan manajemen organisasi. Nah, sistem proses transaksi atau transaction process system. Nah, beberapa jenis informasi berbasis teknologi komputer yang dikembangkan berdasarkan linear manajerial. Masing-masing dari sistem tersebut memiliki fungsi manfaat bagi tiap tingkatan manajerial. Nah, seperti halnya sistem proses transaksi. SPT merupakan bagian hasil perkembangan dari pembentukan kantor elektronik, di mana sebagian dari pekerja rutin diotomatisasi termasuk dalam pemrosesan transaksi. Nah, seperti dijelaskan di atas bahwa informasi untuk manajerial berasal dari data kegiatan operasional seperti data transaksi. Misalnya untuk keperluan pembahasan masalah informasi manajemen, maka kita akan mulai dengan pembahasan mengenai data pengolahan kegiatan transaksi yang disebut dengan sistem proses transaksi. Nah, selanjutnya ada kantor elektronik. Nah, beberapa jenis sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan berdasarkan linear manajerial. Masing-masing tersebut memiliki fungsi dan manfaat bagi tingkatan manajerial. Nah, pada awal tahun 1960-an, IBM memperkenalkan istilah word processing yang memiliki makna bahwa kegiatan kantor mulai berpusat pada pengelolaan kata-kata. Pada tahun 1964, IBM mulai memasarkan MT Magnetic Tape dan Selectric Typewriter. Nah, ini adalah model OAS. Dia seperti ini. Dalam suatu lingkungan, yaitu ada database-nya, kemudian ada input, cycle resort, ada transform, dan ada output-nya. Nah, aplikasi OAS. Penggunaan OAS telah berkembang pesat diperkirakan. OAS sampai sekarang digunakan dalam aspek-aspek berikut: word processing, pengolahan kata, electric mail atau email. Nah, email dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer yang memungkinkan para pemakai mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan. Kemudian ada voicemail. Ini hampir sama seperti mail, namun menggunakan alat ini disampaikan dan diterima dalam bentuk suara. Kemudian ada electronic calendaring atau kalender elektronik, penggunaan jaringan komputer menyimpan dan mengambil kalender pertemuan manajer. Kemudian ada audio conference atau konferensi audio. Alat ini digunakan untuk mengadakan suatu konferensi di antara orang-orang yang tersebar di daerah. Kemudian ada computer conferencer atau konferensi komputer, di mana konferensi dilakukan dengan menggunakan peralatan TV untuk menghubungkan para peserta konferensi di seluruh dunia. Kemudian ada facsimile transmission atau transmisi facsimile, alat yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan dengan mendapatkan persalinan pesan tersebut sama dengan aslinya. Nah, peranan OAS dalam pemecahan masalah. Peran OAS sangat tergantung pada penggunaan model. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi manajemen dalam suatu model OAS, yaitu jenis organisasi, pilihan pribadi, dan sumber daya yang tersedia. Kemudian sistem informasi organisasi. Nah, beberapa jenis sistem organisasi
Informasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan berdasarkan lini manajerial masing-masing dari sistem tersebut memiliki fungsi dan manfaat bagi tiap tingkatan manajerial. Nah, kegiatan harian organisasi KHO adalah suatu sistem yang membantu manajerial terhadap keperluan tersedianya informasi laporan yang terstruktur dan bersifat kesimpulan untuk keperluan periodik atau yang mendadak. Nah, pekerjaan KHO umumnya merupakan kelanjutan dari pekerjaan SPT. Misalnya, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh KHO sebagai berikut. Apakah sudah banyak peserta seminar yang pasti mengikuti seminar minggu depan? Kemudian, topik seminar apakah menguntungkan? Nah, ini adalah kegiatan harian organisasi yang harus dibuat, yang dilakukan semuanya secara keperluan periodik atau mendadak. Nah, selanjutnya adalah program aplikasi KHO. Seperti tindakan di atas, biasanya data olahan untuk aplikasi KHO dibuat atau disediakan oleh SPT dan sumber-sumber data internal lain. Pemakai memasukkan permintaan untuk laporan pada program KHO. Selanjutnya, KHO memproses data SPT dengan pengelompokan dan pembuat formatnya. Kemudian memproduksi laporan. Laporan tersebut dapat dicetak dan diperagakan pada komputer di ruang kerja manajer. Nah, seperti gambar berikut ini. Nah, seperti beberapa kasus laporan dibuat secara otomatis, misalnya program KHO dapat ditulis dan diproduksi seri tertentu sebagai laporan setiap awal bulan pada akhir semester atau akhir periode. Nah, seperti itu. Lalu ada penyatuan konsep-konsep manajemen. Nah, tiga konsep dasar yaitu critical success factor, lalu kedua manajemen by exception, dan information compression. Pertama, critical success factors. Para pimpinan menggunakan aplikasi sistem bantuan pimpinan dapat memantau jalannya organisasi, mencapai tujuan, dan mengukur faktor penentu keberhasilan. Critical Success Factor atau CFC. Dua, Management by Exception. Dengan menggunakan sistem bantuan pimpinan dapat diterapkan manajemen by exception MBE dengan cara membandingkan antara kinerja yang dianggarkan dengan kinerja aktual. Penampilan informasi dapat dilengkapi dengan multimedia untuk mempermudah eksekutif pelaksanaan manajemen by exception. Lalu ada ketiga, information compression. Information compression yang diciptakan dari sistem bantuan pimpinan akan dapat menghasilkan pengelolaan data dari hasil sintesis dan ringkasan serta ilustrasi operasi organisasi. Aplikasi SIM dalam pengembangan pengelolaan pendidikan. Dapodik, data pokok pendidikan. Nah, inilah salah satu contoh kegunaan dari sistem informasi manajemen sistem informasi sekolah, yaitu pembuatan dapodik. Nah, atau data pokok pendidikan. Dapodik merupakan aplikasi yang telah dan sedang dikembangkan oleh Kemendikbud dalam menghimpun informasi yang berasal dari satuan pendidikan di Indonesia. Nah, dapodik sendiri pertama kali dikembangkan pada jenjang pendidikan dasar, yang selanjutnya di tingkat pendidikan menengah. Nah, untuk menjalankan aplikasi dapodik, Kementerian sudah menjalankan program ini berbasis web yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan dengan mengunjungi laman dapodik. Lalu, jadi sistem SIM dalam satuan pendidikan dapat dirumuskan sebagai kebulatan jalinan dan jaring atau lalu lintas informasi dalam satuan pendidikan, mulai dari sumber yang melahirkan bahan keterangan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penahanan, sampai penyebaran kepada petugas yang berkepentingan agar dapat melaksanakan semua tugas dengan sebaik-baiknya, dan terakhir tiba di pucuk pimpinan organisasi untuk keperluan pembuatan berbagai keputusan yang tepat.
Terima kasih.